Itu juga gua mau sampaikan masalah akhir tahun. Makanya tadi kan gua tanya Mas Aryo, periodenya sama-sama di week yang sama. Benar. Dan itu juga hasilnya sampai ke Liverpool ya. Kemudian City juga. City drop. Kemarin ada yang main juga ya, satu lagi. Chelsea juga dropping point. Crystal Palace juga seri. Iya, betul. Si Spurs juga. MU juga seri. Itu semuanya udah main di atas tanggal 31 kan? Iya. Udah di tahun baru kan? Yes. Nah ini, menurut gue ini semua berbagi angka karena kan spirit of joy itu di New Year. Jadi kalau sampai ada tim yang kalah, lu memupuskan harapan daripada 2026 itu sendiri. Dan kita nggak pernah tahu tanggal 31 lu pada makan apa dan minum apa. Makanya Guardiola galak kan, kalau lu sampai habis libur Natal timbangan lu naik, Ada yang salah. pokoknya gua ada hukumannya gitu loh. Iya, Nah, situ udah main tanggal berapa? Arsenal udah main tanggal berapa? Sebelum New Year dia. Nah, sebelum New Year kan? Tanggal Enggak 30. bener. Tadi kan Sebelum New Year kan? Arsenal. Tanggal 30. Iya, benar. Liga 1. Justru dia kayak oke kita tutup tahun ini. Betul. Dengan bagus. Kalau ini awal tahun, aduh gua udah kenyang. Berat. Jam terbang, emang jam terbang, benar. Tadi gue baru ikut preskon menjelang Persija lawan Persijap. Salah satu yang ditanya itu soal kebugaran pemain, kan kemarin tahun baru. Iya, betul. Sousa bilang apa tau nggak? Ya, tahun baru mereka wajar lah begadang, party. Dia ngomong sendiri seperti itu. Ini budaya apa namanya nih Latin ya. Mereka nggak kayak dalam tanda kutip Tuhan itu ya lu harus party, lu enjoy nggak apa-apa tahun baru. Bener, jadi masuk akal. Ya sebelum tanggal 31 digas terus mungkin sama si Arteta. Iya. Itu hal kecil yang kadang-kadang bisa membedakan satu tim itu bisa menang atau enggak. Dan nanti kalau bedanya 2 poin 3 poin di akhir musim, ya mungkin gara-gara ini jadwal yang menguntungkan itu dan dimanfaatkan dengan baik. Berarti Arsenal nanti lawan Bournemouth susah. Ke bawah party soalnya. ya kan udah lewat, udah lewat. Itu kapan? Udah Arsenal. Weekend ini. Besok. Besok. Besok kan? tapi Ya kan udah waktu udah recovery. recovery. Iya. Udah lewat. Bisa diatur lagi. Kasiannya udah lewat, Udah Bos. diatur, bener Bang. Benar, itu si Diatur udah. Hanif Syabandi sendiri bilang, iya gue tidurnya emang agak begadang. Udah, dan pelatihnya juga membolehkan. Jadi benar itu masuk akal. Mau tidur Apalagi malam kalau juga. ada pemain orang Batak. Mandok Ikut kata. acara dulu kepastian sampai jam 3. Berat itu beda ya. Iya. Tapi kita balik lagi ke teks. Tapi itu hanya pemikiran gue yang mungkin Terjadi. itu Tapi ternyata hal terafirmasi. kecil yang terjadi. Dan Iya. semuanya seri kan. Iya, drop. emang udah Levelnya kayak drop. tanda-tanda itu ke Arsenal. Dan pemain-pemain ini kan kaya semua, Bos. Kita nggak tahu mereka tahun baru pulang dulu ke negaranya kemana. Yang penting udah nyampe lagi di Iya, pas mau ngerayain. pertandingan. Ya kalaupun dia stay di Inggris, mereka party atau barbecue pasti iya kan? Iya makanya. Iya. Tapi di luar itu Liverpool, kenapa masih begitu terus? Gua nggak peduli menang-menang kemarin, bagi gue juga tetap jelek. Untungnya menang. Betul. Harus kasih ke Van Dijk. Van Dijk mulai ngatur, tapi semuanya udah terbaca yang kayak terorkestrasi itu lebih jago Edi sana di grup rembuk sebagai orkestrator grup yang isinya tuh pemain bintang semua. Nah ini pemain bintang juga nggak banyak-banyak amat. Iya. Kok mainnya bisa begitu gitu loh? Gue sangat capek gue. sangat drop bang untuk permainan Liverpool kemarin, dan gue setuju 1 bulan terakhir memang statusnya unbeaten nih sebenarnya, tapi unbeatennya bukan yang signifikan progres, tapi hanya sekedar stop pembusukan lah kalau bahasa gue. Ini tim yang udah mulai membusuk, stop dulu pembusukannya, jangan sampai lukanya melebar kemana-mana, dan itu udah dilakuin sama Arne Slot. Jadi kalau progres udah ada, tapi kalau dari segi permainan, intensitas permainan, menurut gue belum ada perubahan. Dan tipe match kayak begini harusnya dibutuhin banget tuh pemain-pemain kayak Wirtz. Tapi kalau untuk match kemarin, ketika satu orang diganti aja, sebelumnya kan dia partnernya sama Kerkes juga. Kerkes bilang dia nyaman ketika main di area kiri, tapi areanya diisi sama Florian Wirtz. Tapi giliran satu orang diubah, diganti Kerkes itu sama Robertson, Wirtz juga jadi nggak kelihatan. Jadi menurut gue 1 atau 2 perubahan di tim ini aja masih ada perubahan yang signifikan dalamnya gitu. Jadi tim sama sekali belum stabil, dan poin gue adalah Salah nyata bukan masalah selama ini bang. Karena sampai sejauh ini pun emang dari segi kekalahan udah enggak, tapi Emang masalahnya kan gue bilang slot. apakah arahnya bakal ke sana? Tapi ini periode yang masih menentukan karena udah masuk Januari, dan kalau sampai Liverpool nggak bergerak ke Semenyo, nama yang udah kita bahas di pekan lalu, gue bakal sangat kaget karena itu pemain yang emang dibutuhin sebenarnya. Curtis Jones, Gravenberch, pilihannya Szoboszlai. Double itu. Apa kalau setuju dibandingkan ada McAllister di sana sebagai starter? Ya kalau lo memang butuh rotasi sih, ya mau nggak mau harus diikutin apa yang dimau sama Slot gitu kan, siap pemilihan pemainnya. Dan Curtis Jones kan tiap main pun harus diakuin lah, dia bawa keseimbangan lah ya. Dan dibandingkan ya pemain-pemain lain yang ditaruh di posisi itu, ya Jones menurut gue masih bisa ngimbangin, masih bisa nolongin Gravenberch yang musim ini agak sedikit turun performance-nya. Coverage areanya tuh masih bagus lah Curtis Jones gitu. Cuman materi di depannya yang menurut gua nggak banyak ngasih Kontribusi. Ekitike kemarin ada peluang gitu, cuman
decision makingnya menurut gua masih Tapi dia nggak paling ngasih warna, Mas. iya masih apa Masih ada goyangannya untuk masih nusuk ke ada expected goal gitu. Tajam-tajam nusuknya ada, tapi ya momen-momen kapan lo harus nembak, kapan lo harus ngoper, kapan lo harus goyangin diri. Nah itu menurut gua kadang-kadang nggak tepat gitu di posisinya Ekitike gitu. Belum lagi kemarin siapa yang masuk tuh? Gakpo ya sempat masuk. Gakpo masuk. Anonimus tuh. Aduh. jelas tuh. Si Ale masuk Iya, juga. Ale masuk. Si Gakpo yang harusnya dia bisa Rio. umpan ke temennya, dia coba lagi yang cut inside nembak yang gaya-gayanya dia kayak gitu Selalu ya. Coutinho. Iya, dan itu benar-benar udah kebaca sama lawan kan, ketika lo Gakpo masuk pasti dia akan cut inside, dia pasti akan nembak. Ya udah lo rapet aja, jaga-jaga bener, kebentur. Masih template yang sama, ya nggak bisa, menurut gua belum bisa diubah sama Arne Slot gitu. Selama masih begitu menurut lu akan begini-begini aja nggak? Iya. Sementara dulu masalahnya Arsenal tuh kan katanya nggak punya nomor 9. Iya. Tapi bagaimana mereka sekarang golnya banyak-banyak mulu. Kadang dari tendangan sudut selalu jadi Tanpa penghalang buat lawan. tanpa nomor 9 ya lagi ya. Iya kan? Terus Walaupun- apa? Tanpa kontribusi gol nomor Ya 9 makanya kan. si siapa namanya itu? Gyökeres. Gyökeres kan. Terus goyang-goyangnya Trossard nih sama si Zubimendi ya. Itu oke, belum sih itu main lagi si Norwegia. Odegaard. Si Odegaard. Odegaard gitu Ode loh. sembuh. Terus gue lihat 3 pertandingan terakhir dalam highlight 2 menit tentu ya, karena gue udah usia gue udah nggak bisa lagi nonton semuanya 2 kali 40 menit itu ya. Bagaimana cara golnya Arsenal tuh ada macam-macam gitu loh. Iya. Sementara Liverpool kayaknya tuh template-nya maunya begitu aja. Yes. Iya. Sebagai fans tim yang memang saat ini sedang gacor-gacornya secara produktivitas, apa nih yang menurut lo nih Liverpool kenapa bodoh bener begitu lagi? Kan katanya adalah kegilaan kalau lo mau mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang Iya, sama betul. kan. Ulang-ulang. Betul itu betul banget. Kenapa? Menurut gua Arne Slot ini kan baru 1 tahun 6 bulan. 18 bulan ya. 18 18 bulan kan? Ya sama itu. Bulannya Lu nambahin samain, Bang. durasi. Samain bulannya aja Bang kita, Bang. Nah sementara Arteta ya walaupun masih menanti-nanti yang nggak datang-datang juara Liga Inggris, tapi bagaimanapun juga udah ada sekitar 5 tahunan lah. Jadi apapun itu dia udah tahu bagus jeleknya timnya. Ketika dia nyari nomor 9 yang sebenarnya gue sering ngobrol sama temen gue yang di Ghana, sering bilang ya lumayan juga sih dia nyari ruang apa, tapi nggak ya menurut gue masih kurang nggak sesuai ekspektasi. Cuman karena nih pilot udah pengalaman, dia nggak berhenti di situ. Dia kasih variasi, masukin Trossard babak kedua, Arthur Martinelli babak kedua, Saka diam-diam dimasukin, cutting inside dan lain-lain. Justru dengan itu lawan nggak bisa baca. Oke lah, kita forget it lawan Aston Villa yang memang harusnya bisa seri. Tapi di luar itu dia bisa memanfaatkan setiap bahkan kelemahan yang ada. Gabriel Jesus pun balik, dia manfaatin untuk rotasi. It works juga. Sehingga setiap potensi ada. Ditambah memang memang dia punya pemain yang ditunggu-tunggu, Declan Rice yang dari 2 tahun lalu dicari. Jadi sebenarnya menurut gua situasi Arsenal itu tidak ideal juga menurut gua. Tidak seideal City yang sekarang udah dapet platformnya nih. Udah dapat 9 pemain, dia udah firm, udah tahu siapa. Arsenal nggak berubah-ubah mulu. Bahkan terpaksa dia rubah juga di belakang dengan menampilkan Hincapi. Calafiori kadang cedera, kadang ini putar-putar. Tapi karena dia udah paham semua, dia rotasi nggak masalah. Dia udah tahu, oh ini tinggal ganti ini selesai, rotasi selesai. Walaupun kalau bicara juara, ya memang masih panjang. Cuman gue lebih senang lihat Arsenal tahun ini dibandingkan 2 tahun lalu dan 3 tahun lalu ketika dia di atas entah setengah musim atau nggak setengah musim gitu. Karena dia berhasil melewati, ibarat kalau pilot itu dia berhasil melewati berbagai situasi yang buruk dengan baik. Walaupun mungkin nggak terlalu wow ya, bukan 4-0, 5-0, tapi it doesn't matter kan, menang 2-1 3 poin juga. Cuman Gitu. pasti ntar di komen ada yang bilang sih, lu mendingan kayak Arteta yang selalu begitu tapi kagak pernah juara, atau Slot Musim yang sekarang pertama. kayak begini tuh musim pertama juara. Ya kan? Iya, Pasti kan iya. ada juga Banding-bandingin gitu kan. pasti. Tapi apakah Mas Aryo dan Rizal juga terkenal sebagai fans Liverpool ini, we forget about Premier League Ya. champion Ya, this year, this season? Season udah berakhir Bang kalau menurut gue. Kalau Oke. perbedaan gue sama Mas Aryo sekarang, gue masih percaya Arne Slot. Kalau Mas Aryo dari pas Game Award gue tanya dia udah nggak percaya sama Arne Jadi Slot. Enzo Maresca. Pindah kapal doang dong kalau gitu. Tapi menurut gue Januari ini kalau sampai Arne Slot dapat backup dari manajemen dalam artian datengin pemain-pemain yang Bos, kurang backup apa bos? Ini Belum. yang Iya, bikin Bang. si Ini klub pasti cemburu terjadi. kan? Iya, tapi kan duitnya ternyata emang musim ini banyak, efek juara musim lalu, dan menurut gue belum pemain yang Enggak, diganti. menurut gua Slotnya yang nggak bisa memaksimalkan Iya. potensi pemain ini dengan karakternya dong. Emang belum bisa memaksimalkan, tapi pemain yang digantikan pun juga yang datang bukan like for like Bang. Gantiin Trent, apakah penggantinya tipe kayak Trent? Beda jauh. Keluar Luis Diaz, apakah penggantinya kayak Luis Diaz? Beda jauh. Jadi ini Ya kan bulan itu dia yang yang kurang. Tapi mau. kan tanggung jawab dia kan.
ini SD, sporting Tanggung jawab directornya. dia juga dong. Slot lebih ke head coach, dia nggak punya kendali dalam urusan Loh, tapi dia pakai profil. warisannya Klopp aja Klopp. bisa dia jalanin. Bisa juara, Gacor. juara jadinya. Ini kan sekarang banyak bener. Tapi yang pindah juga banyak banget, Bang. Itu situasi yang udah chemistry terbangun 8 tahun, dalam artian Robertson dan Trent Alexander-Arnold main bareng tuh 8 tahun, dalam satu periode transfer tiba-tiba ganti, itu menurut gue nggak akan gampang. Mas Aryo setuju nggak? Kalau gua enggak, tapi bentar gua pasti diomelin sama netizen kalau gua debatin dia. Ya Host jangan setuju debat. juga kan ya gue bilang perubahan ini kan dari awal pramusim lo udah tahu gitu kan lo bakal datang pemain-pemain ini. Terus yang gue kritik dari Slot kan selalu identifying masalahnya tuh terlalu membutuhkan waktu lama gitu kan. Di posisi Wirtz yang gue bilang ini pemain nggak cocok di tengah, udah lo punya winning trio di tengah tuh jangan lo ubah-ubah gitu kan dari musim lalu gitu. Diubah-ubah, ditaruh Wirtz dan udah kelihatan nggak perform dari sisi overall team, tapi tetap lo percayakan dia terus-terusan ada di posisi itu. Gue bilang 8 game butuh untuk bisa identify itu. Terus kan lo geser lagi Wirtz ke posisi yang berbeda lagi. Belum jalan juga, butuh waktu 4 pertandingan lagi nih untuk lihat oh dia nggak cocok di sini, pindah lagi di sini. Kenapa lo nggak mainin Isak sama Ekitike dari awal kan gue bilang seperti itu. Ketika dua-duanya fit, kenapa nggak lo coba? Dicoba, tinggal sisa berapa menit baru dicoba mereka main bareng gitu. Kalau nggak pergantiannya selalu dilakukan, merekanya salah satu diganti gitu. Tapi kan berapa kali mereka main bersama, ternyata bisa kan. Ada hal-hal yang bisa lo ubah dengan personel-personel yang lo punya baru, tapi nggak dia coba sepenuhnya gitu. Dia butuh waktu sangat lama untuk mengidentifikasi masalahnya. Nah, makanya gue bilang, kenapa Slot musim ini udah kayak lupakan lah semua gelar, bahkan Champions kayaknya gue juga ragu juga nih mereka bisa bermain optimal di Liga Champions karena memang dia nggak bisa mengidentifikasi masalah-masalah dia, belum lagi solusi yang dia perlukan apa, dan juga pemilihan pemain, pergantian pemainnya selalu nggak on point juga. Jadi ya bukan sosok yang akan memberikan gelar bagi Liverpool di musim lalu. Namanya dikit, Bang. Kalau solusi sekarang udah ada satu, tapi nyalainnya pelatih set piece ya. Liverpool mencat pelatih set piece itu karena salah satu tim terbanyak kebobolan set piece Liverpool. Jadi mungkin itu langkah awal untuk nyembuhin tim ini, Bang, dalam tahun baru ini. Tapi lo kalau lihat sejarah ya, selama lo mainin 3 striker, tipe playmaker kayak Wirtz tuh nggak akan works. Karena Wirtz tuh akan cocok ketika lo kasih dua depan atau satu begini. Trequartista kalau di Italia. Trequartista. Karena kalau lo lihat Belanda dari dulu pakai 3 depan, mana ada yang nonjol playmakernya. Malah Van der jalan. Vaart pun kalau pas di Belanda kan gitu biasa aja. aja. Tidak akan bisa. Apalagi kalau tipikal sayapnya itu bukan yang nusuk. Pelari, Karena Wirtz ini perlu pemain yang udah dia tahu siap lari, bukan yang nunggu kasih gua lebar dong. Iya, Nah, iya. salah. Sekarang Gakpo malah seneng dikasih lebar gitu loh. Nah, visi kayak dia, kayak De Bruyne, kayak waktu itu si yang cedera mulu tuh. yang di Burnley sempat ini. Thiago itu tuh Thiago. perlu yang orang nusuk gitu loh. Lu gerak aja udah. Dia Iya, nyembuhin. nah ini enggak, ini lu dikasih lebar lagi, lebarnya ngolah lagi, Iya. peran dia jadi enggak Kelihatan banget gitu ya. kelihatan. Nah, pemain gentayangan yang bisa cetak gol kayak sekarang Enzo di Chelsea, Lampard dulu di Chelsea kagak ada. Iya. Ini semua pemain Sobo. nunggu kan, Sobo ya shooting doang, apa nggak masuk ke kotak penalti bos? Iya. Itu. Kesel gua, Luapin aja, Bang. Hah, luapin, lu kira air? Oh lagi Sama-sama hujan nih kesel Mas, ya. gitu ya. Lagi Iya. hujan juga. Ya udahlah kalau gitu, ya udahlah berarti nggak ada peluang ya mas Iya, dan ya gue nggak ngelihat Slot bisa mencari solusinya nih di sampai tahun ini sampai ya. akhir tahun. Paling nggak Champions League. Iya, masuk Ini- zona Liga Champion menurut gue tuh udah Wow. sukses buat klub. Ya 12 poin dari Kejauhan. pemuncak susah lah. Kejauhan. Dan yang atas kan nggak tidur-tiduran kan. Benar. Kan meluap poinnya di atas kan. Nah, Apa? Kalau nggak masuk UCL lu mau jalan kepiting juga nggak? boleh deh. Jalan Nggak mundur, apa-apa. jalan mundur. Jangan undur-undur itu jauh banget. Kalau Kalau masuk dulu. apa kalau nggak masuk? Kalau nggak masuk. Kalau Oh. optimisnya masuk. Kalau Bang. nggak masuk peringkat 3, 4 besar. 4 besar. Atau 5 Berarti- bahkan Oke. Premier League ya. Berat MU sama Liverpool kalau dua-duanya kalau MU masuk Kita 4 besar, Justru lu jalan kepiting. terus Liverpool nggak masuk 4 besar, kita bareng jalan ke Iya. piting. Deal. Udah deal. Wah, begitu. Barengan lo. Nggak, ntar lu tanya dari mana ke mana. Kalau gue dari ke Serang. Oh ke Serang. GBK ini Bang dari sini titik poinnya Anjing, GBK. jauh Soalnya banget. rame. Sekarang titik poinnya GBK rame itu. Jadi dari sini ke ini aja. GBK kejauhan. Ke Pondok Labu. Bang. Bisa di Pondok Labu. Masa gua ke kampus Lu ke kampus lu ya. Ke kampus lu dong.
dong. Bang, tapi diliatin orang mesti jalannya Lu mundur kan ke udah kampus. terkenal. Sampai Oke ya. sampai Boleh, sana Bang. lu. Oke. Beting rebus. Kampus apa namanya? UPN gue, Ke UPN, Pondok Labu ya. Jalan Itu mundur. adalah Universitas Pandit Nasional. UPNP ya dapat. Bisa Enggak, yang bener apa sih katanya? Universitas Pembangunan Nasional. Pertahanan. Bukan veteran. Enggak, beda. Tapi emang dulu ada veterannya namanya. Tapi udah belakangan udah UPN veteran dulu. sendiri. Iya. Sekarang Universitas Pembangunan Nasional veterannya pakai kutip biasanya. itu si Abra bilang pertahanan. Tapi emang dulu anak ininya, Bang. Ya tapi kan itu sekarang udah ada di Sentul Oh kan. iya, ya, udah sendiri Ya, dia. kita nggak usah sebut gimana sih. Salah. Ya pokoknya itu tadi jalan-jalan itu ya. Boleh. Oke ya. Musim. Oke sekarang gua pengen tanya.